Puji Tuhan saudara sekalian, saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Untuk yang merayakan Imlek, saya mengharap di dalam Sinja kali ini, tolong jangan terlalu dekat dengan orang tua, ya, karena kemungkinan kita muda, orang tua sudah berumur, jangan peluk-pelukan atau gimana kyonghi. Yang penting kalau yang mau dapat angpau aja. Itu yang paling penting ya. Tapi jangan terlalu dekat dengan orang tua karena ini kasar keluarga ini sudah begitu banyak dan banyak sekali korban karena kumpul-kumpul dalam keluarga. Ya yang muda tidak masalah. Ya satu rumah, bapaknya kena, anaknya aman aja, istrinya juga aman. Kenapa? Bapaknya ada sedikit penyakit pembawaan. Jadi saya mengharapkan mari kita jaga kesehatan keluarga orang yang kita cintai di Sinja ini. Nggak apa-apa lah ya, untuk pesta-pesta makan-makan kita tunda tahun depan juga nggak apa-apa. Yang penting semuanya keluarga sehat dan tidak ada apa-apa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Berkatilah kami Tuhan, lindungi kami, jagalah kesehatan kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Urapi hamba Engkau yang tidak layak Tuhan. Biarlah firman Engkau bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita mau sama-sama baca di Markus 10 ayat 28. Ya silakan bantu saya baca ya sampai 31. Oke. Jadi Petrus ya. Markus pasal 10 ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Terus Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Oke. Saudara sekalian, Petrus ini adalah seorang pengusaha. Kamu bilang Pastor Amin, how come dia? Iya, dia seorang nelayan. Dan dia nelayan, dia tiap hari pergi, dia keluar, dia mengharapkan dia dapat ikan bukan? Waktu dia jual ke pasar, contohnya. Saya cuma bawa cerita ini aja. Dan pada suatu hari, di dalam frustrasinya itu, dan dia juga mau tanya dong, gue punya upah itu apa sih sebenarnya? I punya keuntungan apa Tuhan, ikut Tuhan? I ada dapat apa? Nah dia tanya dengan pertanyaan yang begitu polos dan begitu egois dan begitu luar biasa. Sebenarnya bukan dia saja, kita semuanya yang ikut juga yang menjadi anak Tuhan, kemungkinan kita juga mempunyai pertanyaan seperti ini, tapi kita gak enak aja tanya Tuhan. Inilah contoh buat kita dan kita sadar bagaimana Tuhan menjawab bahwa seorang yang tanya pertanyaan ini, Tuhan gak marah kok. Petrus, lu gila ya? Lu punya mertua, gue yang sembuhin. Lu ini. Enggak. Dia tenang aja. Nah, Petrus tanya, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Apa sih keuntungan kita? Apa sih apa yang kita akan dapat? Dan Tuhan Yesus menjawab begitu luar biasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya, dan semuanya ya, sekarang pada masa ini akan menerima upah ratusan kali lipat. Sekali lagi Tuhan juga seorang bisnismen yang luar biasa. You kasih I $1, saya kasih kamu $100. Nah inilah contohnya. Dan Tuhan mau kita ngerti filosofi ini dan rahasia ini. Ya, kalau kita pegang erat ya apa yang kita mau, ya kita nggak mau lepas gitu loh. Susah untuk mengizinkan Tuhan berkati kita. Nah kalau kita pegang kedagingan kita, ini gue punya nih, nggak mau lepas, susah kita melayani Tuhan. Nah hari ini saya mau sampaikan satu orang pengusaha, seorang jet set di Amerika. Di waktu umur 40 lebih 50, dia sukses sekali. Dan dia punya mimpi adalah usaha saya bisa go public. Benar, perusahaan dia itu go public listing. Luar biasa, dia sukses. Tetapi tiba-tiba suatu hari dia punya tubuh itu kayak paralyzed gitu loh, kayak stroke gitu, tidak bisa apa-apa. Dan berminggu-minggu dia di rumah sakit dan dia berpikir dan dia melihat ke atas ya, rumah sakit ya, dia punya ceiling di atas ya, dan dia berpikir 48 tahun kehidupan dia hanya uang
dan uang, kekayaan, dan kekayaan hanya buat dirinya sendiri. Dan dia punya moto hidup adalah apa? Ya, saya mau sukses, saya mau kaya raya, saya mau dihormati. Nah, itulah mimpi dia. Saya mau perusahaan saya public listing. Dengan egois dia sikat orang untuk mengambil keuntungan. Dengan keegoisan dia tidak peduli saudara nggak saudara. Yang penting gue dapat, gue sukses. Akhirnya sebulan di rumah sakit dan dia berpikir, apa sih keuntungan saya kalau hidup saya begitu? Tiba-tiba di rumah sakit ada satu orang datang, biasalah bergereja datang berdoa buat dia. Di rumah sakit itu, di ranjang dia yang mau hampir mati itu, didoakan, ditumpang tangan, akhirnya dia sembuh. Sesudah sembuh, pengusaha ini mulai rubah motor hidup dia. Dan dia bilang, mulai sekarang aku mau hidup buat Tuhan Yesus dan aku mau hidup mengasihi sesamaku. Dan dia mulai membuka universitas ya dan gereja dan membantu penginjilan. Waktu dia fokus untuk melayani seperti itu, usaha dia itu diberkati berlimpah-limpah. Hanya dalam 4 tahun perusahaan baru dia itu public listing dan dia untung begitu banyak uang. Dan tadinya umur 48 harusnya sudah mati. Akhirnya dia hidup sampai 98 tahun. Di dalam kehidupan dia membangun 4.928 gereja, 24 universitas, dan dia mempunyai beasiswa untuk anak-anak yang tidak sanggup. Dan dia sumbang $7 miliar di dalam hidup dia membangun fondasi ini. Dan ada 10.000 murid-murid yang dia bantu untuk mendapatkan beasiswa. Ada 60 mendapatkan the prize of Nobel ya. Nah, ini luar biasa. Hari ini kalau kita hanya fokus pada duniawi, kita tidak mau datang kepada Tuhan dan menawarkan Tuhan Yesus yang lebih penting daripada segalanya, susah untuk kita lihat Tuhan bagaimana memberkati kita. Mari saudara sekalian, kalau kita di pandemi ini, di dalam percobaan, kesusahan, kekecewaan, jangan kita menyerah. Saya sering mengatakan, datanglah kepada Tuhan. Kita doa, kita rajin doa, kita ikut Bible study, kita ikut Zoom. Kita jangan komplain. What can the country do for me? Ask yourself, what can you do for the country? Jangan Tuhan, what can you do for me? Ask yourself, what can I do for my Lord? Tuhan, apa sih yang saya bisa lakukan buat engkau? Itu lebih penting daripada Tuhan. Bagaimana, kenapa nggak punya mata ya? Nggak punya hidung ya? Nggak punya telinga ya untuk dengar doa saya? Jangan kita ngeluh, kita datang ke Tuhan dulu. Biar Tuhan yang buka jalan, memberkati usaha kita, keluarga kita, dan studi dan pelajaran anak-anak kita. Tuhan Yesus janji, dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Carilah kerajaan Allah dahulu, maka yang lain semuanya pasti akan ditambahkan buat Anda. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau dan contoh yang Engkau berikan buat kami. Dan janji Tuhan yang Engkau katakan kepada Petrus, yaitu juga kepada kita semuanya. Siapa yang meninggalkan semuanya ini dan ikut aku, bahwa dia akan terima 100 kali berkat yang mereka berikan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Sekali berkati saudara-saudara kami yang semuanya merayakan Imlek. Tuhan, di dalam Imlek ini supaya semuanya sehat dan tidak ada sesuatu yang terjadi. Tuhan, lindungi dan berkati kami semuanya. Berikan kami hikmat di dalam pertemuan dengan keluarga. Jaga jarak Tuhan dan saling hormati dan silaturahmi dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya.